Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Trio Garnacho, Martial, Rashford mematikan. Kebangkitan MU sudah di depan mata, apalagi dengan kedatangan Radcliffe. Arsenal dan Man City siap-siap. Pesaing terberat kalian sudah datang. Coach Justin dan Hanif juga siap-siap. Pangeran Syahan datang ke The Derby. Ya, seperti biasa hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United. Dan hari ini ada seorang fans Manchester United yang kayaknya lari jauh dari tengah pulau Jawa sampai ke sini. Tapi tetap segar karena pakai Rexona selama 72 jam. Welcome Pangeran Sian. Iya. 20 kali juara MU. Widih. Langsung teritori. Gimana bro? Capek kan abis lari? Iya, abis lari. Iya, tapi biar segar pakai Rexona. Pakai Rexona. Gue gini-gini jago gue. Oke, thank you banget buat Pange yang hari. Soalnya banyak banget penonton kita yang nanya dan minta spesial Pangeran Sian tolong diundang dong setelah. Jadi lu setelah Aldi Taher, bro. Aldi Taher. Aldi Taher lu. Oke. Aldi pernah dari sini? Pernah di sini. Gua dua teman dia. Kacau. Dan Trending. lebih kacau lagi, Sabtu gue nobar sama dia. Langsung best friend sama Koci gitu kan. Dulu lama Aldi. Ya, dan para penonton TPJS juga mungkin pada kangen, pada nanya, kenapa nih Pangeran udah nggak siaran sama Koci? Sibuk. Gitu kan. Jadi khusus hari ini kita akan membahas tweet-tweet Pangeran Sian di segmen Kardus adalah kunci. Sikat. Oke, seperti biasa kita berikan waktu dan kesempatan kepada Coach Justin untuk menanggapi. Bro, ini pada saat ini lo ini nggak sih, sadar nggak sih pas lo nge-tweet yang pertama nih? Huh? Scott McTominay for Ballon d'Or. Iya, itu nggak terlalu jauh dari kenyataan Iya. karena itu kan bulan Oktober ya, itu kan Iya. ada berapa pekan di mana itu McTominay itu bikin gol. Iya. Untuk Scotland juga ya. Terus Scotland juga. Iya. Tiba-tiba jadi R9 dia ya. Iya. Jadi di momen itu kan tanggal 7 Oktober gue nge-tweet kan. Iya. Di tanggal 7 itu dia calon kuat sebenarnya Ballon d'Or. Sekarang ya nggak tahu ya. Koci, gimana Koci? Iya. Enggak, ini memang tipikal kardusnya Pange. Iya. Tweet-tweet kayak gini, gue udah ribuan kali lihat. Jadi gue nggak heran kalau ini keluar dari Pange. Oke. Ya, kalau seandainya Panji atau siapa Fuad yang ngomong gini, nggak akan. Tapi kalau ini tipikal tweetnya Pange. Iya. Ini lu sebenarnya ini serius sama bercanda sih, Bro? Tadinya gue bercanda, tapi kok pas gue liat dia main kok ada benernya juga. Sama kayak Spurs ya. Gue nonton episode lu yang itu loh, yang lu membedah apakah Spurs bisa jadi juara gitu kan. Itu musim lalu kan? Musim lalu. Iya. Nah, terus di awal musim ini, itu gue ditembak sama fans Spurs, gue lagi di Jogja gitu kan. Terus gue bilang, nah lo inget gak gue bilang Spurs musim lalu juara? Iya. Gue salah gue bilang. Harusnya musim ini. Setelah gue ngomong gitu, kalah 3 kali sebenarnya. Tapi lu pernah kena gak sama dia gara-gara Spurs? Gue 2 kali. Pernah kalah. Enggak, lu pernah kena berapa kali? Taruhan sama dia? Enggak, kalau Spurs gak pernah gue. Pernah. MU sama Arsenal, Spurs gak pernah. Oh. Gue tidak mau menggantungkan nasib gue sama mereka tahu. Berarti dia lebih pintar daripada gue. Gue 2 kali aja. Sama ayam sayur. Sama ayam sayur udah. Tapi gue ada yang baru sama dia. Oh, betul. Jadi gue punya teori jinx ayam sayur. Jadi kalau gue mau taruhan sama dia, pertandingan atau apa, klub yang dia dukung, sebelum kita main, dia mesti pesen ayam dulu sebelum halftime. Setiap dia pesen ayam duluan, timnya kalah. Oh, oke. Ya dan itu masih Enggak, bertahan. Bok. Masih terus Kemarin sering ngaco lu. Tapi kan nggak kalah, MU City nggak kalah. Ya, dong. tapi nggak menang juga. Ya tapi masih bertahan gue. Enggak, itu bullshit itu. Emang gue lapar, gue salah. Itu ada tahayul baru yang terjadi dan stigma-stigma itu akan kita perpanjang. Dan kita lihat juga tweet yang kedua dari Pange. Kita lihat ini marquee signingnya Manchester United. Dia bilang Mason Mount will be a minimum 10 goal player from midfield. Ten Hag
ball on the roll. Itu 5 Juli ya. Ya, Jadi sebelum liga dimulai, ya. pas dikontrak kali ya. Sekarang masih Ya. pede 10 gol nih. Jadi kan biasanya kalau kita lihat deh kalau misalnya survei itu kan ada margin of error ya. Iya. Jadi ada kemungkinan salah. Iya, iya. Nah, ini margin of error. Tapi margin of error-nya gede banget. Iya. Jadi dibalik kalau Pange 98% yang salah. Maksudnya. Tapi semoga buat yang lain peruntungannya lebih baik ya, Bro. Iya. Enggak, maksudnya buat sisi-sisi yang lain kalau bola. MU. MU. Lu lihat deh, MU udah kayak gini aja. Cuman terpaut 6 poin kan. Iya, dari benar, Peter Basman. benar. Masih bisa ini. Secara matematis ya betul. Masih bisa. Bagus banget ya. Tapi sebelum kita akan membahas nasib Manchester United di segmen in-depth, gue pengen ngajak kalian buat belanja nih. Karena tentunya ketika ada Coach Justin dan hari ada Pangeran Sian, pasti ada promo spesial. Sikat, Coach. Ya, ada spesial diskon hingga 40% tanpa minimum pembelian untuk para domba. Langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian untuk dapatkan promonya. Atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang juga. Oke, memberikan kalian kesegaran selama 72 jam seperti Pangeran Sian yang gue bilang tadi, lari dari Jawa Tengah menuju Jakarta dalam waktu tempo 1 hari. Kering tanpa iritasi, luar biasa. Boleh dong produser di next dulu sedikit slide-nya. Ini loh, gitu ya, disuruh mikir loh. Oke, kita akan bahas sekarang hasil terkini dari Manchester United dan wonder goal yang diciptakan oleh Garnacho, pemain favorit Coach Justin dan juga Asnawi. Ya, kita lihat di segmen in-depth. Perubahan besar akan terjadi, 25% saham akan diakuisisi dan seperti apa kira-kira Manchester United ke depannya setelah 25% saham akan dikuasai oleh Sir James Ratcliffe dan keputusan terkait hal-hal yang berbau sepak bola di lapangan akan mulai diambil oleh fans Manchester United yang katanya dari kecil. Nah, ini membawa arah kebahagiaan dan perubahan dong nih, Bro. Belum tentu juga. Wede, Karena kan kita mesti melihat ya. nanti Sir Jim Ratcliffe ini benar-benar ngapain. Karena kan dia katanya mau ngurusin bagian bolanya kan. Ya, Dia mau ngurusin bagian teknis bolanya. Ya. Gitu. Gue lupa yang berada dalam bahaya tuh si Murtoh atau Arnold ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, itu kan dua-duanya. Arnold udah out. Arnold udah out ya kan. Murtoh akan out. Iya. Gue nggak tahu apakah Ten Hag juga khawatir, tapi harusnya sih enggak. Ya. Tapi memang kalau kita lihat MU ini memang urusan bola-bolaan nih dalam 5-6 tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir tuh nggak pinter-pinter amat emang harus diakui. Apalagi bagian soal beli-beli pemain. Beli pemain. Nah, itu tuh Banyak parah. overprice. Ya. Iya, banyak overprice, banyak merasa bahwa pemain yang mereka beli pasti jadi. Padahal gini ya, kalau misalnya kita mau lihat, ya gue harus mengakui ya, kayak Casemiro gitu. Iya. Casemiro itu kan pas dibeli musim lalu, bagus. Keren. Gacor. Tapi harganya mahal. Buat pemain umur 30 tahun itu berapa deh? 60-an. 60 juta pound. 60 juta pound. Iya, gitu. 60 juta pound terus awal musim ini kan drop. Ini emang kena prank Madrid lagi sih menurut gue ya. Jadi emang iya. Katanya kayak Varane ya. Katanya Madrid bagus. Sama kayak Varane. Enggak, kalau Varane tuh sebenarnya enggak kan gini, kalau lo investor ya, kalau ngomongin stok kan, lo kan tahu kapan lo jual, kapan lo beli gitu kan. Si Madrid itu memang investor yang sangat-sangat piawai. Dia jual di titik paling optimal di mana itu bisa dijual gitu. Varane sih nggak sehancur itu ya menurut gue. Tapi emang injury prone. Dan kan kita udah tahu dia dari dulu juga injury prone gitu. Tapi kalau Casemiro dropnya sih ini ya. Dropnya sih lumayan gawat menurut gue. Cuman yang drop kan musim ini bukan Casemiro doang, praktis satu tim lah. Betul, cuman gini, musim lalu ada banyak momen di mana MU mainnya nggak bagus, Casemiro bagus ya, betul. Sekarang ngangkat banget tahun betul. Sekarang MU mainnya nggak bagus, Casemiro paling parah tuh. Dan dia pernah diganti, gue lupa di match yang mana tuh. Dia diganti pas halftime kan. Iya. Dan gue pengen ngangkat sedikit nih ketika kemarin pas lawan Everton lagi-lagi kan Rafael Varane dicadangin gitu. Nah, mulailah di race nih bro, isu-isu tentang jeleknya man management Ten Hag gitu kan. Kemarin Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi terjadi friksi antara Varane dan Ten Hag. Sebelum-sebelumnya juga udah sama presidennya sama Jadon Sancho, kemudian sama Cristiano Ronaldo and so on and so forth gitu. Nah, lu sendiri Koci, sebelum ke Pange nih, gimana nih lu ngelihat analisa ini bahwasannya mungkin dia pengen menginstil tangan besi di mana dia pengen mengontrol ruang ganti, tapi sebenarnya gue ngelihat bukan tangan besi, bukan keras, bukan kalah menang apa. Ya. Ten Hag memainkan pemain yang lagi on fire aja, maka dari itu dia mainkan Evans loh.
si Lindelof. si Varane dicadangin, Ya. bahkan dia mainkan Evans sampai Evans cedera. Ya. Dan ternyata Klopp dan berapa kali Varane dimainkan sama Maguire somehow nggak jalan. Oke. Ngerti nggak? Jadi gue rasa yang dilakukan Teres akan dilakukan oleh semua pemain, mencari couple yang cocok. Varane cocok sama Martinez kan? Ya. Nah nanti kalau Martinez balik, bisa aja Varane main lagi, Maguire dicadangin atau dirotasi. Nah kalau dia kan pengacara Ten Hag, ya Iya. pasti kata. Emang pasti dia sama company belain. gitu, sama company. Iya. emang. Nah kalau lu nih sebagai penggemar Manchester United, are you really sure bahwasannya Johnny Evans itu lebih baik ketimbang Rafael Varane? Karena secara packing order sekarang dia udah nomor 5. Ini ada dua perspektif untuk melihatnya ya. Ini Oke. perspektif tenis yang serius. Jadi Ten Hag itu pengennya back sentral yang main di sebelah kiri itu kaki kiri hidup juga. Ya, Kaki itu kiri alasannya juga. dia. Alasannya dia, Iya. ya kan. Disitulah si Johnny Evans bisa dua-duanya. Iya. Ya. Sementara Betul. Varane kan enggak. Ya. Ya. Gitu. Itu kalau alasan teknisnya. Ya. Tapi ada alasan lebih penting menurut gua. Tadi lo ngomongin Ten Hag man manajemennya nggak bagus, nggak jago kontrol orang gitu. Disinilah sebenarnya kelihatan bagaimana berlapang dada dan kebesaran hatinya seorang yang sangat berjiwa besar, berhati singa, Harry Maguire. Wih. Benar. Harry Maguire tuh sudah Benar. disingkirkan, udah mau Iya. dijual, Iya. udah mau Ban kapten dicopot. udah mau dijadiin ampas gitu. Iya, kan. iya. Tapi dia tetap setia, Iya. stay. Walaupun alasannya adalah tadi Duit. kita mau bayarin. Iya. Bener. Iya kan? Sama SM kan masalah Iya, gaji. iya. Sama semua tim yang lain takut kena jinx. Iya, gitu kan. iya. Tapi yang kita bisa nilai kan hasil akhirnya. Iya. Ternyata nih setelah perjalanan yang penuh dengan nestapa gitu, Dikulik, Harry iya, Maguire iya, ya. iya. Dia starter lagi dan mainnya bagus. Bagus, Mainnya bagus. Tadi malam mainnya lawan bagus. Everton mainnya bagus. Bukan tadi malam aja, 3-4 match terakhir Bagus. salah satu faktor stabil itu Maguire. Iya, setuju. Iya, iya. Jadi Maguire ini pemain bagus, cuman memang 2 tahun terakhir dia mengalami ups and down. Suwe juga sering kena gol bunuh diri. Semenjak dipukulin melakukan di Yunani blunder. tuh loh. Semenjak tampol-tampolin Dia polisi tampol-tampolin Yunani. polisi di Yunani dia. Jadi gue setuju dia menunjukkan karakter yang sangat profesional dan dia bangkit lagi. Ini bukan pemain jelek. Itu udah berkali-kali gue bilang juga. Ya. Dan kemarin ada terbit satu artikel yang menurut gue cukup kontroversial dari Daily Mail. Dia bilang bahwasannya di jendela transfer Januari, secepat Januari, ada kemungkinan Man United akan cash out Casemiro dan Varane. Iya. Setelah masuknya Dan Van de Beek Iya. dan lain-lain. Sir James Radcliffe. Kalau kita ngelihat ini kan salah satu key marquee signing yang diambil oleh United Iya. di manajemen sebelumnya, dan dua-duanya sebenarnya musim pertama musim kedua tampilnya cukup perform gitu, Iya. menurut gua ya Iya, gitu. iya. Tapi as early as Januari itu akan coba untuk dijual karena ingin recoup gitu ya, Iya, namanya investment dan Iya, juga iya. ini faktanya Casemiro gaji per minggunya 350.000 pound sterling, Varane cuma kurang 5.000, 345.000 pound sterling per pekan. Iya. Dan itu kan beban itu yang gila. sangat gila untuk Iya. pemain berusia Itu 32 gila. tahun dan 30 tahun. Iya. Nah, lu sendiri nih ngelihatnya, Pang, gimana nih? Ini pemain bintang diambil di marquee signing, manajemen baru masuk, ingin menerapkan quote unquote apa yang udah dia terapkan di Nice. Kan sekarang rata-rata squad Nice itu 24 tahun. Iya, Cuma iya. 2 pemain senior yang di atas 35 tahun. Iya. Salvatore Sirigu sama Dante. Hmm. Sisanya 24 dan dia ada di klasemen 2 sekarang di Ligue 1. Iya. Nah, lu kalau ngelihat ini kan katanya back room timnya ada tukang apa yang spesialis dayung lah, Iya. olahraganya ada apa. Lu optimis nggak ntar MU diapa-apain tuh? Gini. Sebenarnya kan lo mau ngejual pemain 30 plus dengan gaji 300.000 itu hampir nggak mungkin. Ya. Ya. Siapa yang mau ambil kecuali Saudi? Pujilah keberadaan Liga Saudi, makanya ya Liga Saudi. Gitu, ada orang kaya gitu Iya. kan, barang bagus nih gitu kan. Nah, itu kemungkinan besar sih akan diambil. Gue juga bilang Akan diambil. ke Saudi. Akan Ya. diambil. Itu bisa-bisa gaji 300.000 itu, 345.000 sama 350.000 itu ditambahin sama Double. Saudi. Iya. Ditambahin sama Betul. Saudi. Iya, Betul. iya, Gitu kan. Gue juga bilang selama pemain regardless their age ya, selama pemain masih punya commercial value dan Varane sama Casemiro punya itu akan dijual dan gue juga yakin harganya nggak murah juga. MU nggak akan jual murah. Kalau rugi dikit lah. Iya. Karena tujuan Saudi membeli pemain itu bukan karena untuk memperkuat liganya, untuk namanya, Iya, untuk murni untuk engagementnya, meningkatkan engagement. Dan Varane Casemiro itu miliki itu. Kalau lu beli Milinkovic-Savic nggak yakin gue. Bahkan Henderson nggak yakin. Tapi Varane Casemiro itu bisa ngangkat. Dan inilah orang bilang kan bahwa main video game itu tidak realistis, tidak kayak kenyataan gitu.
lo main di FM, lo jual Casemiro harga segitu, gak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli. Benar. Nggak ada yang mau beli di game nih ya. Di dunia nyata dibeli nih ntar nih. Iya, Nah. gue jual Rabiot aja. Rabiot, Ah. gue pakai Juve main FM. Kan umurnya 29. Iya. Casemiro 32 dong. Iya. Itu aja nggak ada yang mau Nggak ada yang ngambil, mau Bang. ngambil. Asli. Iya. Rabiot. Nah iya. Iya, gajinya tinggi. Nah, gue cuman pengen menyikapi tadi lo bilang soal Ratcliffe dan manajemennya Ineos ini kan. Iya. Gue kan karena gue suka melatih berbagai macam olahraga yang lain juga. Ah. Si Ineos ini adalah salah satu alasan kenapa Inggris itu berjaya di balap sepeda. Oke. Iya. Oke. Dia invest di cycling. Ya. Di cycling lo Iya. kalau lihat dulu si siapa namanya Bradley Wiggins, lalu gue lupa itu botak namanya siapa, Chris Froome kalau nggak salah. Itu semua tuh investmentnya dia. Chris Froome itu juara Tour de France. Iya. Iya. Itu si Wiggins, Iya, Froome iya. tuh Oke. itu Tour de France, dan salah satu orang yang naruh duitnya tuh si Ratcliffe Oke. lewat sponsorship gitu. Iya, Iya. iya. Nah, jadi dia memang merasa bahwa ini kayak Moneyball versi inilah, Sepak versi bola. dia gitu, versi dia Iya. gitu. Kayak Kroenke dong, invest di berapa olahraga. Iya, cuma kan bedanya dia orang-orang kalau orang Amerika kan biasa loh, basket, hoki, ya kan. Iya. Orang Eropa kan Kalau agak jarang. ini tuh kan. macam-macam. Iya, dayung juga ada tuh kan. Ya itu maksudnya Iya, aneh-aneh iya, gitu iya, cabangnya, cabornya itu agak aneh gitu. Nah, salah satu movement yang akan diambil juga katanya rumorsnya bahwasannya Ratcliffe akan kembali melibatkan Sir Alex dan juga mungkin mencoba mendekati Paolo Maldini. Kita lihat dulu kutipan dari Sir Alex terkait rumors bahwasannya akan kembali dilibatkan sosok legenda yang pernah membawa United berjaya di era 90-an. Dia bilang, kita harus melihat apa yang Ratcliffe akan lakukan, tapi saya optimis. Nah, optimismenya Dia ya, juga optimis waktu ambil Moyes. Iya. Langsung dikontrak 5 tahun. Iya. Gimana Nggak, bro? Masih relevan nggak sih pendapat Sir Alex? Aku rasa menurut Sir lo? Alex ini harus pensiun ya, menikmati hidup. Menurut gue kalau Ratcliffe mau melibatkan Sir Alex itu cuma buat optik saja sih. Secara teknis nggak mungkin dilibatkan lah. Iya. Dan sebenarnya salah satu gue lupa ya, itu apakah itu siapa namanya, Shankly ke Paisley atau Busby ke si pelatih sesudahnya. Dulu tuh kalau gue lupa ya, salah satunya lah pokoknya pelatih MU sama Liverpool ini. Pelatih yang dulu yang bawa tim mereka gede dan legendaris ini, pas pergantian pelatih, itu bahkan nggak boleh masuk ke campnya, gitu. Karena kenapa? Biar lo move on. Pelatih gitu. yang lama, ya. Iya, lo biar lo move on Iya, gitu. iya. Nah, si Ferguson ini kan sebenarnya Sir Alex ini kan kalau datang kan nonton aja kan, walaupun mukanya bengek Iya, udah pada ngeliatin gitu kan, gitu. Cuman kalau misalnya mau dilibatkan lagi sih, menurut gue itu PR istana aja sih. Menurut gue. Oke. Iya. Dan jika memang benar nanti ini peresmian pengambilan 25% saham ini bisa diresmikan sebelum memasuki jendela transfer Januari aktif, ini rumor-rumornya udah mulai banyak berseliweran target-target MU gitu kan yang akan diambil di jendela transfer musim dingin. Kalau memang Casemiro dan Varane dilepas, ada dana secara finansial fair play untuk bisa diputerin lagi. Salah satunya ada 2 nama yang sedang beredar, satu Jean-Claude Todibo, satu lagi Griezmann. Todibo itu buangan Barca itu. Iya, betul. Ya ketimbang Johnny Evans, mendingan Todibo dong. Yang nggak tahu juga. Kalau gue sih mendingan Johnny Evans sih. Nggak, I mean, gini, orang hanya melihat secara teknis ya. Iya. Dia muda, dia Bodinya bagus. Iya, bodinya Ya. bagus. Cuman lu jangan lupa, orang luar Inggris untuk adaptasi Inggris itu nggak gampang. Ya. Oke, satu. Kedua, lu butuh ruang ganti di mana pemain ini harus mingle. Nah, Johnny Evans mengalami itu, bisa melakukan itu semua. Ya. Oke, mantan pemain MU, udah senior, banyak pengalaman. Lu masukin pemain baru dan belum tentu si Todibo ini bisa bahasa Inggris. Okay? Ya. Mungkin lu bisa justru mengisolir dia. Maka dari itu pembelian pemain scouting itu harus nggak hanya lihat masalah teknis, tapi juga non teknis. Ini anak bisa nggak adaptasi, bisa nggak dia tinggal sendiri. Kalau sebelumnya selalu diketain sama maknya, ya kan? Ya. Itu hal yang sangat penting untuk performa dia. Dan gue rasa MU harus belajar banyak. Yang hebat itu untuk gue salah satu yaitu Real Madrid. Pembelian pemain luar biasa. Nah, lu kalau ngelihat salah satu nama yang akan datang katanya kadang-kadang adalah Griezmann. Griezmann kan punya pedigree gitu ya, some sort of like apa sih namanya? Dia udah 32 tahun Tapi kan? menurut Nama gue, besar lah kalau kita ya bilang. menurut gue Varane, Casemiro, Griezmann mah nggak beda jauh. Iya. Menurut gue, kan? Benar. Iya. Kalau mungkin nggak ada Ratcliffe sih mungkin aja dibeli itu kan Griezmann. Enggak, gue kan. bilang sih stupid beli Griezmann. Iya itu dia, karena mungkin sekarang kan Højlund masih kemudaan kan, masih Iya. kemudaan dan dia juga awal musim cedera, sekarang cedera lagi Iya. gitu kan, ada adaptasi yang sedikit terhambat lah menurut Ya gua. lu bisa beli
Ya, untuk gue sekarang di luar Benzema sama Lewandowski ya, Ya. itu kan ada 3, Kane, Vlahovic sama Osimhen yang ibarat selevel lah. Kane udah kemuncen nggak mungkin. Vlahovic masih mau dijual, Iya. harganya cocok. Osimhen nggak mau perpanjang kontrak, dia tinggal setahun lagi. Jadi 2 pemain, mending gue bilang kalau MU, bahkan gue bilang Arsenal harus incer juga salah satu dari 2 ini. Nah, menurut gue ini akan jadi satu parameter ya, betapa berbeda dan apakah udah jadi pinter apa belum manajemen MU. Gitu. Iya. Tahun lalu kan juga butuh striker kan, dan datang buat Weghorst kan gitu kan. Karena nggak ada duit kan? Apa? Iya. Iya, karena nggak ada duit. Nggak ada duit, jadi di loan cuma 2 juta Weghorst ini. Exactly. Iya. Ya itu bisa dibilang smart move, tapi smart move-nya kurang produktif karena dari sisi permainan di lapangan tidak sesuai ekspektasi, bisa menjadi pelapis ya untuk bisa memimpin lini depan. Tapi kita tutup dulu chapter Manchester United. Sekarang kita akan membahas hasil big match semalam juga yang akhirnya berbuah imbang. Gua gagal ngejinx Coach Justin. Timnya yang dia dukung Liverpool ternyata bisa menyeimbangkan skor di menit-menit akhir gitu. Trent Alexander-Arnold setelah sign kontrak dengan Adidas dan sepatu baru berhasil mencetak gol gitu kan. Tapi tentunya kita jualan dulu Koci. Sikat Koci. Ya, semoga aja ada perubahan buat MU dan semua fans MU ya. Kalian harus tetap santai dan percaya diri. Pakai Rexona Men Lime Cool yang bikin kepercayaan diri kita tahan lama. Karena penuh kesegaran selama 72 jam dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen di bawah ini. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona Men Lime Cool. Dan kita disclaimer ada efek yang lebih long lasting buat kalian pakai Rexona bagi fans Manchester United. Pangeran Siaan pakai udah 10 tahun percaya diri mendukung Manchester United sampai hari ini juga tidak pudar kesegaran dan rasa percaya dirinya. Oke, kalau gitu kita lanjut bahas yang terkini. Kemarin akhirnya hasil imbang 1-1 tersaji di Etihad setelah terakhir kalah tuh 2022 ya, 2020 iya 2000 setahun. Udah jadi fortress nih. Gila, Pang. Fortress. jadi fortress gitu kan. Gitu. Nah, apakah menurut lo emang perburuan gelar ini hanya akan jadi 3 horse race? Liverpool, Arsenal dan juga Manchester City. Emang masih berpeluang MU? At least 4 horse. Ada 4 horse ya sama MU juga sih. Sama MU ya menurut. Oh, oke. Cuma beda 6 doang. Iya. Udah startnya katro masih beda 6. Gue bilang sebelum Liga dimulai ya, ini 4 yang masuk, bukan Chelsea, bukan Spurs. Ya. Terus pas Liga dimulai kan Spurs naik, Chelsea keteteran. Bahkan itu pun gue bilang, MU berada di rank 10, 11, 12. Iya. Gue bilang MU butuh 6, 7, 8 ugly win untuk bisa naik lagi. 1-0 semua. Ya. Kan? Dan terjadi 5-6 kali kan, di luar 2 kali kalah di Champions League sama apa itu. Mereka pelan-pelan naik. Tapi lu mengconsider tadi malam menang 3-0 tuh ugly win nggak? Enggak. Oh itu convincing win menurut lu? Enggak, gini. Itu convincing win karena lawan yang ugly. Ugly win itu istilahnya kalau lu Mainnya jelek. main jelek dan lu nggak create peluang dapat gol jatuh dari langit. Oh Itu oke, ugly win. itu dari terminologi. Dan itu dilakukan MU beberapa kali. MU tapi create peluang semalam. Kemarin terutama babak pertama hancur. 10 menit Babak kedua, di detik awal babak kedua, they play. Oke. Dan mereka lebih efektif. Yang dikritik kan 3 pemain depan. Gak pernah cetak gol. Kemarin 3-3 cetak gol. Walaupun 3-3 mainnya bapuk. Iya. Oke, nggak kelihatan. Iya. Tapi kalau who cares kalau lu sebagai striker 90 menit gak kelihatan tapi every match lu cetak gol. Nah, ini yang diinginkan kan. Ya. Nah, di samping itu kan mereka banyak cedera. Nah, kalau ini balik lagi 1-2 match susah. Gue sampai detik ini gue yakin MU masuk 4 besar sampai detik ini. Enggak, kan orang mau bilang pengacara Ten Hag lah apalah dan terbukti kan apa yang gue katakan. Iya, itu sepakat. Spurs di atas jeblok. Iya. Chelsea 2 match luar biasa mainnya, match ketiga blee. Tapi are you really sure kalau misalnya Man United masuk dalam perburuan gelar juara? Sure. 100% ya. Perburuan gelar juara agak berat, tapi mungkin bisa mempersulit 3 di atas. Oke. Anu kalau nanya itu ke dia, kalau nanya gue, am I sure? 100% sure. Iya pasti lah kan lu MU banget luar dalam. Tapi pertanyaan gue, lu nggak ngelihat main tadi malam nih? Lu nggak makan hati, Bang? Babak pertama tuh apalagi habis 1-0 tuh kan jelek banget mainnya ya. Iya. 1-0.
Cuman menurut gue sih enggak, yang gue lihat kan gue agak kebalikannya sama Koci. Menurut gue nggak penting mainnya gimana, yang penting menang. Oke. Iya. Nah, ini clear nih. Gue ini Pangi selalu ngomong kayak begini. Cuman kenapa gue bilang begini bukan karena gue pro Ten Hag. Iya. Gue tahu backgroundnya Ten Hag seperti apa. Dan gue paling kenal banget sama Ten Hag kalau kalian. Enggak. Gue sering WhatsApp aja. Jadi gue tahu prestasi dia seperti apa. Dan dia hal kayak gini dia sering mengalami itu. Murni justru gue sebagai fans Arsenal, gue pengen MU terseok-seok biar gue tiap minggu ada bahan untuk ngebully kan. Tapi gue harus realistis. Bukan karena gue dukung Ten Hag. Tidak hanya justru skor untuk gue nggak begitu penting. Tapi gue lihat prospek dari sisi permainan, dari sisi kualitas yang dimiliki MU yang mengalami banyak cedera. Kalau ini balik lagi, which is di bulan Desember atau akhir Desember, ini tim lebih berbahaya daripada Chelsea, daripada Spurs. Dan kelihatan Spurs nyungsep pelan-pelan. Kan cuma sebenarnya kan Spurs juga kayak gitu gara-gara pemainnya cedera semua. Iya. Tadi malamnya Bentancur main sebabak habis itu cedera lagi. Tim mana yang nggak mengalami cedera? Nggak, maksud gue, lo menilai MU dengan Ten Hag, dengan Spurs beda. Enggak. Karena Spurs simpel itu. Kita fair aja deh. Lu lihat semua pemain Spurs, kualitasnya dibanding pemain MU kan jauh. Di atas kertas ya. Iya. Kan jauh. Ditambah pelatihnya. Gue nonton Spurs waktu kena kartu merah lawan Chelsea yang defense-nya dari babak tengah sih aja. Nah, ini kan tolol. Pelatih kayak gini nggak akan kemana-mana di Liga Inggris. Lo bayangin kalau itu bukan Spurs. Kan? Ini sepak bola menyerang. Iya kan? Iya. Coba Brighton gitu ya. Brighton. Lo kalau 1-0, 4-0, 5-0 sama aja gitu kan. Itu. Ini fitnah. You still with the game. Lu kan tahu, lu main dengan 9 orang, defense-nya di garis tengah. Iya. Pelatih mana yang melakukan itu? Iya, itu berani dia bilangnya dia itu gue berani. Tidak ada satu pelatih di dunia yang melakukan itu. Iya. Nah, gue bilang pelatih kayak gini, ya nyungsep. Coba Ten Hag yang kayak gitu dipuji. Gak bakalan. Habis itu 3 match beruntun dan kena comeback ya. 3 kali mereka unggul dulu, 3 kali kena comeback. Gue padahal udah seneng loh pas kemarin Spurs tuh ada di atas ya. Iya, menurut gue menyegarkan aja. Gitu. Dan gue suka banget lihat James Maddison main, menurut gue bagus banget. Mungkin cedera. 1-2 bulan pertama tuh player of the season menurut gue. Gue setuju. Iya. Gitu. Dan mainnya kan bukan kayak orang Inggris menurut gue mainnya ya. Ya kan, penuh sama flair gitu, penuh sama tapi teknik yang bagus. lu kalau pelatih bagus kan lu nggak bisa tergantung sama 1-2 pemain. Iya kan namanya juga pemainnya juga dikit kan nih pemainnya kan. Dan kedalamannya jelek. Kedalamannya jelek. Iya. That's why gue ngeliat lu di Liga Inggris harus punya kedalaman sangat kuat kan. Kalau enggak apalagi main di Eropa, FA Cup, Piala Ciki, Piala Kebun. Tapi Chelsea itu kurang dalam apa coba? Kayak Palung Mariana main dalam banget tuh squad kan. Mirip lagi semuanya. Kalau Chelsea ini parah nih. Sampai model rambut sama. Lo iya bener dong. Bukan gue ngomong. Rambut sama. Kalau Chelsea hampir semua pemain kualitasnya sama. Lu tapi tahu nggak namanya? Coach dia nggak tahu nama-namanya yang aneh-aneh. Lu masih tahu nggak? Yang kayak mana coba? Cuku Wemeka. Tahu. Ogu Cuku tahu nggak? Ada pemain. Nah, yang penting kan dia tahu nih. Tapi si siapa Gungku tuh masih belum main ya? Belum. Cedera. Tapi Chelsea kehilangan 11-12 pemain. Kualitas dengan starter yang lain tuh nggak beda. Mereka terlalu banyak beli pemain yang levelnya sama. That is different. Kalau MU, Barca, Arsenal yang cerut benar-benar yang punya nilai tambah. Iya, yang first starting 11-nya jadi lah. bukan jumlah cederanya, tapi harus lihat kualitas pemainnya. Tapi lo bener sih, gue nonton Chelsea berapa kali main, ini siapa? Rambutnya sama, asli. Karena terlalu banyak pemain masuk. Kan? Iya. Yang lama kan cuma James, Chilwell, Sterling, Silva. Enggak, lu tadi malam tuh Ogu Cuku main loh. Main. Iya. Loh. Ogu Cuku. Hancur-hancuran main. Iya, terus kalau misalnya ntar udah balik nih, Noni Madueke. Cuku Iya. Wemeka. Ogu Cuku. Disasi. Iya. Nicholas Jackson. Sama. Model rambut apa itu semua sama. Lu gila gue bedainnya susah banget. Bukan gue yang ngomong ya guys. Iya. Enggak, sama aja. Kalau kayak gue dulu nonton City, bedain Zinchenko sama De Bruyne nggak bisa bro. Iya. Sama gitu. Pirang putih gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin tentang perburuan gelar juara yang katanya sekarang makin seru karena City juga menurun dari sisi kualitinya. Kehilangan pemain kunci, De Bruyne nggak ada, pembeliannya juga ampas. Matheus Nunes belum bisa membuktikan, Kovacic gerasa gerusuk kata dia, terus Calvin Phillips flop gitu. Nah, sementara
Liverpool juga lagi rebuilding gitu Iya. kan. Terus Arsenal yang bangkit lagi nih. Bang, gitu. Biasa itu. Wah, ini Dari zaman gue SD juga Arsenal kalau sebelum Desember jago men. dari sebelum SD Iya. jago sampai Desember berarti. Gue nggak yakin juga sama Arsenal. Iya. Bukan Arsenalnya, Artetanya. Kemarin itu fucking ugly win loh. Iya. Yang Kayak lawan siapa sih kemarin? Kemarin lawan Brentford, Brentford. oh iya. Itu benar-benar ugly win loh. Lu kan nge-tweet ya soal Mason Mount tadi. 10 gol minimal. Nah, ini kan dua-duanya marquee signing di timing yang sama nih, Havertz sama Iya. Mason Mount. Nah, sekarang kalau lihat musim berjalan lu lebih yakin yang akan flourish Mason Mount atau Ya Mason Mount tetap sih. Iya. Lu Havertz sudah bisa jadi bek kiri di timnas Jerman. Udah Dan bikin-bikin gol. kemarin cetak gol, Kemarin cetak gol loh dia. walaupun golnya kena kolongnya kiper ya, Iya. itu enggak lah. Kemarin Arsenal parah. Gue tuh suka loh sama Havertz mainnya. Ya terlepas dari serangan di Arsenal ya. Dulu pas main di Chelsea itu menurut gue oke. Main di Jerman tuh oke gitu kan. Karena lo lihat playmaker tinggi badan segitu kan jarang ya. Jarang banget. Ini mental sih menurut gue. Levelnya mental, Mental, levelnya oke, cuman dia nggak bisa kualitasnya diangkat. Masalah mental, gue setuju. Nah, lu terkait tuduhan 115 Nah, ini pelanggaran Ini nih. ke City. Lu Ini ada di nih. Nah. keyakinan lu di mana nih, Bang? Gini. Keyakinan lu ada di mana? Memang di berbagai bidang, berbagai lini itu, masalah penegakan hukum itu paling Iya. penting. Ini yang selalu menjadi perhatian dan sorotan Betul. sekarang kan Iya, semua pihak nih kan. Iya. Gue selalu dibilang tidak objektif. Untuk gue, ya ini kan big bullshit apa yang terjadi sekarang. Ini cuman apa namanya tergantung nih. Kemarin gue baca kolomnya siapa Jordan Wilson kalau nggak salah yang bilang bahwa itu kalau Everton aja kena kayak gitu, Harusnya dia degradasi. harusnya Chelsea sama City lebih parah. Iya. Dan Iya. mungkin aja belum tapi akan. Betul. Tapi Ah, akan. iya. Nah, akannya kapan? Apa? Akannya gue nggak tahu kapan. Lu bikin satu pelanggaran, langsung di-ban atau dipotong 10 poin loh. Satu pelanggaran. Ini 115. Masa FA berani menuduh 115 tanpa ada 1, 2, 3, 4 yang solid buktinya? Harusnya dikurangin aja dulu sambil berjalan proses. Nggak dilakukan juga. Ya kayak Chelsea sama. Juventus Bahkan kan Spurs sama. Iya, Juventus kan Iya, dikurangin iya, dulu dikurangin, kan. Iya, Musim dikurangin lalu. terus tuh bisa banding. Kenapa Iya. nggak dilakukan dengan City? Ya mungkin karena masih berjalan Nggak, karena investigasinya. amplopnya ketebelan. Wah, tuh kan dia dari kemarin penggiringan opini. Kalau lu Pang, lu kan pasti lebih rasional ya. Apaan Pak? Gak maksud gua, lu dalam sisi yang masih tidak bersalah until proven guilty secara paperwork gitu ya, administrasi, atau lu emang ngerasa kayak Koci, ini ada yang nggak beres ya, ada yang visi ini harusnya udah dihukum nih. Gitu. Ya menurut gue sih harusnya udah ada sanksi. Tapi gue nggak tahu Oke. alasannya kenapa ya. Kalau gue sih dikasih sama teman. Ah. Katanya mungkin jadi. Ini ya, bisa jadi. Man City itu di FA punya orang. Punya om mungkin, gue nggak tahu ya. Nggak, katanya masih investigasi. Investigasi dan Iya. karena mungkin salah satunya juga kan bukti yang Karena kasusnya gede kan. Maksudnya enggak, ini bukti yang diobtain pun kan bukan dari diambilnya bukan dari cara yang sah, Bang. Iya, cuman kan udah banyak kan. Udah Iya. panjang nih, udah Iya. panjang. Udah lama. panjang, Udah udah lama lama. UEFA pernah disuruh Udah menang Dan kan. dan Iya. salah gitu kan emang Iya, emang iya. emang divonis salah. Nah, ini kan nggak tipikal Premier League banget ya. 3 musim terakhir City juara gitu kan. Iya. Terus terjadi 6 musim terakhir 5 kali juara. 6 musim 5 kali juara. Nah, ini sekarang Liverpool rebuilding-nya mulai kelihatan. Kemudian Arsenal lumayan konsisten. Nah, lu ngelihat ke Koci deh. Koci pasti yakin Arsenal nih, musimnya Arsenal. Enggak, gue nggak yakin. Ya, tapi lu berharap kan dari Lo kemarin. berharap gini, gue sebagai fans of course gue berharap. Ya. Tapi gue tidak yakin dengan kapasitas Arteta. Oke. Under pressure, ini orang melakukan hal-hal yang ajaib. Ya. I mean kalau lu nggak bisa lihat sebagai pelatih bahwa Nketiah sama Tusuk Gigi ada pemain katrok, ya untuk gue sih gue pertanyakan kualitas lu sebagai Lo tau nggak? pelatih. Gue sekarang percaya bahwa perkara coaching nggak suka sama Arteta itu cuma gara satu hal. Apa? Karena dia namanya Mikel Arteta. Kalau dia namanya Michael Van Arteton gitu, pasti dia suka apa nama gitu bener. Nggak. Akhirnya di Rotterdam pas suka banget ya, pas suka. Gue melihat Arteta ini terlalu banyak melihat pemain itu agak aneh. Makanya gue pengen lihat apakah dia namanya pelatih bisa belajar kan dari kesalahan. Ya dia harus beli striker. Kalau dia beli striker, baru gue bilang peluang untuk juara besar. Tapi ini kan mirip-mirip nih, Bang. Berapa cycle sebelumnya Klopp yang neck to neck nih sama City. Terus akhirnya berhasil nyalip dan juara di musim yang kita lagi 3 tahun yang lalu. yang lagi Lagi pandemi, Covid iya, tuh, iya. lagi pandemi akhirnya dia juara. Nah, lu bisa ngelihat pattern yang sama nggak? Karena kalau kita ngelihat sekarang, kalau mungkin nggak kebayang ya Arsenal dulu under Arteta bisa ugly win, mainnya nggak jelas tapi menang.
pasti kalah atau imbang gitu ya. Gue nonton yang itu soalnya All or Nothing. Oh, Yang iya. lu tau yang dia bawa Iya. bolam. Itu aneh banget sih. Iya. Nah, lu ngelihatnya sekarang udah mulai nih ugly win. Lu nggak worry Arsenal bakal kembali gitu. Iya. Arsenal akan tetap dengan nasib ya kok kayak gitu. kalau menurut Oke. gue. Siapa menurut lu yang jadi kandidat paling kuat untuk bisa memberikan perlawanan ke City? MU. Liverpool. Bentar. Kalau MU kan udah pasti, cuman gue ngomongin yang lain. Liverpool tuh harus gue akuin rebuildingnya lumayan. Lumayan. Lo apa sih syarat lo rebuilding yang bagus itu adalah lo beli pemain sesuai dengan kebutuhan lo kan? Ya. Gitu. Ya. Dan menurut gue kayak si Klopp dapetin Szoboszlai itu anjing keren banget sih Szoboszlai. Menurut gue top itu. Top. Dan itu yang sebenarnya tidak dimiliki oleh para pesaing lainnya ya. Arsenal oke lah. Gitu. MU oke. Kalau MU oke. Soalnya dalam hati itu agak mempertanyakan dia. Nggak, kalau lihat siapa yang bisa, ya cuma dua itu, Arsenal sama Liverpool. Dan gue sih ya bilang MU akan masuk 4 besar. MU masuk 4 besar tapi juara ya meramaikan aja mungkin ya. Yang lucu. Gue kan beberapa kali lah lihat apa City main gitu ya musim ini. Ada pemain yang menurut gue sangat tidak Pep Guardiola gitu. Jeremy Doku tuh nggak Pep banget Ya, gitu. Ya, Menurut gue kan betul. goreng sana Betul. sini gitu kan. Sama kayak Grealish di tahun pertama. Iya. Iya. Dan gue siapa yang nulis tuh gue baca. Jadi si Pep itu harus memprogram pikirannya si Doku ini. Iya. Biar kalau dapat bola passing jangan dribble. Iya, gitu kan. Iya. Seperti yang dia lakukan ke Grealish. Grealish. Ya kayak kemarin pas lawan Liverpool kan lebih banyak miss-nya ketimbang bener ya. Decision making-nya dia ya. Dalam melakukan Ini dribbling atau passing. Iya, tapi ini kan pemain muda. Ya. Pengalaman juga cetek. 2 kali gue lihat dia bagus, 2 kali gue lihat dia hancur mainnya. Tapi bener gue setuju Pep harus mereprogram gaya mindsetnya lah. Ya seperti juga tentunya kalian yang harus mereprogram bahwasannya deodoran yang penting dan segar untuk kalian itu adalah Rexona Men Lime Cool yang akan memberikan kalian kesegaran dan bebas iritasi selama 72 jam. Dan jangan lupa juga untuk bergabung di kolom komentar dengan hashtag lanjut terus karena di 2025 program The Derby itu akan bisa terus lanjut bersama Rexona tentunya. Iya. Kenapa Bang mau pakai? apa-apa. Oh iya. Ya kali kan. Ya, buat yang kalian yang tadi udah memberikan masukan-masukan di episode sebelumnya untuk menghadirkan Pangeran Sian menjadi bintang tamu, terima kasih sudah terkabul. Jadi udah nggak ada utang ya. Juara MU juara musim ini pokoknya. Juara. Tadi Pangeran bilang katanya mau siaran lagi kalau ada sponsor. Ya siapa tahu nanti kan Rexona bisa memfasilitasi kita bertiga agar bisa lebih rutin lagi. Oke, kalau gitu kita tutup episode kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton semua. Coach Justin, Pange, dan Hanif pamit. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.